Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video kali ini kita tidak akan membahas para superhero atau villain Marvel seperti biasanya karena kita ingin mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh pahlawan yang mungkin sudah menemani kita dari kecil setiap minggu pagi, yaitu Ultraman. Kita akan membahas komik The Rise of Ultraman yang dirilis oleh Marvel yang berkolaborasi dengan Suburaya Production. Mini seri ini ditulis oleh Kyle Higgins dan Matt Groom, dengan art dan desain karakter dikerjakan oleh Francesco Mana bersama dengan Michael Cho dan Guri Hiru. Collab antara Marvel dan Suburaya bisa terjadi karena jasa Danny Simon setelah berhasil menjalin kesepakatan dengan Marvel pada tahun 2019, yang kemudian langsung memulai proyek kolaboratif ini. Dalam komik ini, kita akan diperkenalkan kembali asal-usul Ultraman untuk memudahkan pembaca baru mengikuti alur ceritanya. Dengan fokus ceritanya akan berada pada karakter yang bernama Shin Hayata. Untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Kisah dimulai pada tahun 1966. Pada saat itu, agen Dan Moroboshi sedang mendapatkan tugas dari United Science Patrol atau USP untuk mengecek kemunculan sebuah meteor yang akan jatuh ke bumi. Ketika ia sedang berpatroli, meteor itu justru jatuh tepat di atas pesawatnya dan menghantamnya. Tapi Moroboshi selamat setelah berhasil keluar dari pesawatnya tepat waktu. Ketika ia masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba dalam bongkahan meteor itu muncul satu makhluk besar bersinar terang sambil berbicara bahasa yang belum bisa dimengerti. Makhluk itu kemudian langsung membawa Moroboshi masuk ke dalam objek tersebut. Setelah mendapatkan flashback di prolog tadi, cerita kemudian berpindah ke tahun 2020. Kita diperkenalkan dengan seorang kadet muda yang bernama Akiko atau Kiki Fuzi yang sedang berangkat ke tempat kerjanya. Ketika sedang dalam perjalanan, si supir gokar itu bertanya kenapa Kiki terlihat sangat cemas. Sambil menghubungi teman seangkatannya yang bernama Shin Hayata, Kiki memberitahu supir itu dia terlihat cemas karena dia masih baru bekerja dan Kiki tidak mau terlambat. Pengemudi itu lalu kembali bertanya padanya apa pekerjaannya. Dia memberitahu pengemudi itu bahwa dia adalah seorang analisis sistem. Setelah sampai di tempat tujuannya, Kiki lalu masuk ke dalam gedung itu. Akhirnya kita tahu bahwa Kiki bekerja sebagai analis di markas besar USP Jepang. Kiki kemudian disambut oleh Direktur USP, Ichi Notani. Kiki menceritakan kepada atasannya bahwa dia telah berhasil memahami cara kerja Ki-Rays. Karena Kiki ini adalah seorang kadet muda yang sangat berbakat, atasannya terlihat sangat senang dengan perkembangan Kiki karena mampu melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Direktur Ichi Notani memberitahu Kiki bahwa Kapten Muramatsu juga sangat menghargai hasil kerjanya. Namun atasannya mengingatkan walaupun rasa ingin tahu Kiki sangat besar, Kiki harus tetap mematuhi protokol dan selalu waspada karena itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup USP. Ketika akan pergi, tiba-tiba terdengar suara alarm. Kiki kemudian pergi ke ruang senjata dan menawarkan bantuan kepada Kapten Muramatsu untuk mempersiapkan pesawatnya. Tetapi Kapten Muramatsu malah mengajak Kiki terjun langsung ke lapangan. Kapten Muramatsu menganggap bahwa Kiki adalah satu-satunya orang yang dapat memperbaiki senjata Ki-Rays yang rusak. Ki-Rays sendiri adalah sebuah senjata yang hanya diberikan kepada agen lapangan yang mempunyai pangkat tinggi di USP. Setelah sampai di lokasi misi dan turun dari pesawat VTOL, Kapten Muramatsu langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengamankan daerah sekitar karena Kiki dan yang lain ditugaskan untuk mengendalikan kerumunan orang. Walaupun masih belum menyelesaikan pelatihannya sebagai agen lapangan, selain Kiki bisa merasakan experience menjadi agen lapangan, alasan Kapten Muramatsu sengaja membawa Kiki adalah untuk berjaga-jaga jika senjatanya rusak lagi. Jadi Kiki bisa langsung memperbaikinya. Ketika ketiga kadet yang lain berjaga di luar, Kapten Muramatsu dan Kiki kemudian masuk ke dalam sebuah tempat penyimpanan dan pengolahan daging. Ketika Kiki dan kaptennya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu, tiba-tiba mereka melihat seekor kaiju dari atas. Kaiju yang sedang mereka buru saat ini.
Setelah melihat itu, Kapten Muramatsu langsung mengeluarkan senjatanya untuk membunuh kaiju itu. Tapi tembakannya masih meleset. Kaiju itu langsung menyerang Muramatsu dan menghancurkan senjatanya. Melihat itu, Kiki langsung menyuruh kaptennya untuk menunduk karena dia akan menembakkan senjatanya. Karena senjata sidearm yang dipegang Kiki tidak mempunyai daya ledak tinggi. Jadi tembakannya hanya bisa membuat kaiju itu terlempar. Ketika kaiju itu bergerak kembali, tiba-tiba Shin, sang tokoh utama seri ini, datang untuk membunuh kaiju itu dan menyelamatkan Kiki dan Muramatsu. Melihat kedatangan Shin, Kapten Muramatsu lalu bertanya bagaimana caranya Shin tahu lokasinya dan kaiju itu berada. Shin lalu menjawab ia mengetahui lokasi kaiju tersebut karena berhasil melacaknya dengan alat pelacak buatannya sendiri. Mendengar itu, Muramatsu sangat marah karena jika USP tahu ini akan jadi masalah. Namun Shin berkata itu tidak akan jadi masalah. USP tidak akan bisa mengeluarkannya karena dia mempunyai implan antisonik di otaknya. Jadi mereka tidak akan bisa menghapus ingatannya. Kiki lalu membujuk kaptennya untuk tidak melaporkan kejadian tadi. Kapten Muramatsu setuju. Ia lalu meminta Shin untuk segera pergi dari lokasi kejadian. Sebelum pergi, Shin mengatakan alasannya datang ke sana adalah untuk menemui Kiki dan mengajaknya makan malam untuk merayakan kesuksesan mereka berdua. Ketika mereka sedang makan malam, mereka berdua membicarakan banyak hal, mulai dari cara kerja Keyrase dan lainnya. Kiki langsung memberitahu Shin bahwa USP saat ini masih menutupi sesuatu dan tidak memberikan semua rahasia tentang teknologi yang diinginkannya. Shin mencoba menghibur Kiki yang mulai murung dan menyebutnya sebagai pahlawan. Jadi tidak apa-apa kalau dia tidak tahu semuanya. Namun Kiki merasa bahwa mungkin ada hal lain yang harus dia khawatirkan selain kaiju. Sementara itu di luar angkasa, sebuah objek asing terlihat akan memasuki atmosfer bumi. Tapi kali ini USP sudah mempersiapkan segalanya karena mereka sudah membangun proyek Starlight, sebuah cannon yang mampu menembak benda asing dari luar bumi. Ketika Kiki dan Shin akan pulang, Kiki lalu mendapatkan pemberitahuan dari USP. Mereka berdua lalu menemui Kapten Muramatsu. Di sini Kapten Muramatsu masih terlihat tidak senang dengan kedekatan antara Shin dan Kiki. Karena lengannya masih cedera, jadi dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Shin ikut serta dalam misi berikutnya. Kapten Muramatsu langsung memberitahu mereka bahwa sekarang mereka jadi orang pertama yang berada di lokasi kejadian Emerald Alert. Shin lalu bertanya apa itu Emerald Alert. Kapten Muramatsu lalu menjelaskan Emerald Alert, sebuah peringatan khusus jika ada objek asing yang akan atau telah terdeteksi masuk ke bumi. Shin mengatakan bahwa jika itu benar, maka mereka akan bertemu dengan makhluk asing. Ini adalah kasus kedua terjadi Emerald Alert setelah sebelumnya terjadi pada tahun 1966, suatu peristiwa yang bahkan Kiki tidak ketahui. Ketika sampai di lokasi jatuhnya objek itu, Shin dan yang lain bisa melihat sebuah benda yang menyerupai meteor ada di sana. Kapten Muramatsu memberitahu bahwa benda itu sangat berbahaya. Shin yang penasaran lalu bertanya kenapa Kapten Muramatsu bisa mengetahui bahwa objek itu sangat berbahaya. Kapten Muramatsu menjelaskan bahwa kontak pertama dengan objek itu terjadi pada tahun 1966 dan menewaskan salah satu agen terbaik USP. Ketika mereka akan mendekati benda itu, tiba-tiba kembali muncul makhluk asing yang dulu membawa agen Moroboshi. Muramatsu lalu memerintahkan Shin dan Kiki agar langsung menembaki makhluk itu. Dan meskipun Shin ragu, dia tetap menembakkan senjatanya dan melukainya. Ketika makhluk itu mulai berbicara dengan bahasa aliennya, Kapten Muramatsu mendesak Shin untuk menembakinya lagi. Kiki lalu melihat mata makhluk itu bahwa dia terlihat sangat kesakitan. Melihat itu, Shin lalu menjatuhkan senjatanya. Shin merasa bahwa makhluk itu sedang memaafkan tindakannya yang tadi. Shin juga tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ia langsung meraih tangan makhluk itu dan tiba-tiba terjadi kontak. Dan cahaya yang sangat terang mulai keluar dan menyelimuti tubuh Shin, Kapten Muramatsu dan Kiki. Setelah diselimuti cahaya terang tadi, Shin terlihat sedang berbicara dengan makhluk asing tadi. Makhluk itu berkata bahwa Shin sangat ketakutan. Makhluk itu lalu memaksa Shin untuk mengingat kembali kenangan masa kecilnya bersama Kiki, di mana dulu mereka berdua pernah dikejar-kejar oleh seekor kaiju. Ketika mereka sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi,
Kapten Muramatsu lalu datang untuk menyelamatkan mereka. Shin lalu bertanya kepada makhluk itu sebenarnya siapa dia. Makhluk itu lalu menjawab bahwa dia adalah makhluk yang sama yang ditembak oleh Shin sebelumnya. Dan karena mereka sudah saling terikat, mereka jadi saling berbagi luka dan sekarang mereka berdua sedang sekarat di crash site tadi. Kita bisa melihat bahwa sekarang di lokasi itu sudah dijaga ketat oleh para agen dari USP, di mana Shin dan makhluk itu masih diselimuti oleh cahaya yang sangat terang. Kiki dan Kapten Muramatsu juga masih ada di sekitar lokasi itu. Mereka berdua terlihat sangat frustasi dan khawatir dengan kondisi Shin sekarang. Kiki lalu melampiaskan dan mengungkapkan kemarahannya kepada kaptennya karena tidak bisa bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan Shin setelah 19 jam berlalu setelah kejadian itu. Kiki juga menyalahkan kaptennya karena sudah menyuruh Shin untuk menembak makhluk itu yang membuat Shin sekarang terjebak. Kapten Muramatsu lalu menjelaskan bahwa yang ia lakukan tadi adalah langkah paling aman dan sudah benar dengan standar protokol. Karena ingin segera menyelamatkan Shin, Kiki lalu mulai mencari solusi lain dan memilih untuk tidak melibatkan orang-orang dari tempat kerjanya, terutama Direktur Utama USP. Kembali ke dunia lain di mana Shin masih terjebak, Shin sekarang mulai memahami bahwa dia dan makhluk ini bisa saling terhubung karena kemampuan penyatuan dari spesies makhluk tersebut. Namun penyatuan tersebut yang seharusnya bisa aman dan cepat, sekarang terganggu karena luka yang mereka dapatkan. Makhluk itu lalu menunjukkan kepada Shin bahwa mereka telah menjalani kehidupan yang berbeda dan mereka harus bisa saling meresapinya atau mereka berdua akan mati. Shin yang sedikit kebingungan dengan perkataan makhluk itu lalu bertanya dia harus apa. Makhluk itu lalu berkata bahwa yang harus dilakukan Shin sekarang adalah dia harus rela dan melepaskan kendali atas tubuhnya. Sementara itu, Kiki dan Kapten Muramatsu mencoba untuk melacak lokasi tembakan yang semalam berhasil menghancurkan kapal makhluk asing itu. Untungnya Kiki punya ide untuk mencarinya. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah peternakan dekat Project Starlight. Kiki mengungkapkan bahwa dia memiliki alat untuk melacak kaiju yang ia buat sendiri. Alat pelacak buatan Kiki itu mampu melacak eksotik energi sekalipun. Kapten Muramatsu awalnya tidak yakin senjata itu akan disembunyikan di daerah peternakan. Namun ketika mereka tiba di sana, mereka langsung dihadang oleh pesawat VTOL milik USP. Kapten Muramatsu sempat mengira bahwa Direktur Ichino hanya berpura-pura mengirimnya untuk mengevaluasi senjata tersebut. Tetapi agen tersebut malah meminta kode eksis kepada Muramatsu. Karena tidak memiliki kode tersebut, terpaksa agen itu harus memberikan tembakan. Kiki sangat yakin karena perbuatannya ini dia pasti akan segera diadili. Tapi kaptennya mengatakan bahwa dia sangat yakin bahwa agen yang mengejar mereka harusnya sedang libur. Karena Muramatsu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurusi wilayah itu. Mereka berdua lalu semakin yakin bahwa ada yang sedang disembunyikan oleh USP. Kembali kepada Shin. Shin bertanya kenapa dia harus merelakan tubuhnya. Makhluk itu menjelaskan bahwa itu salah satu unsur penting untuk keberlangsungan hidup spesiesnya. Makhluk itu kemudian menunjukkan kepada Shin bahwa kaiju ada di berbagai multiverse. Kaiju-kaiju itu ada karena ditenagai oleh energi misterius yang sangat tertarik pada kegelapan jiwa manusia, seperti keserakahan dan kebencian. Makhluk itu berkata bahwa spesiesnya disebut dengan nama Ultra, dan ras Ultra ini sudah bertarung melawan para kaiju sejak lama untuk melindungi peradaban yang kurang maju dan belum siap menghadapi krisis kaiju. Makhluk itu berkata bahwa krisis kaiju bisa terjadi ketika terlalu banyak kaiju yang muncul untuk mengancam populasi sebuah planet. Shin menganggap bahwa Ultra menganggap manusia sebagai spesies yang tidak bisa berkembang dan maju. Tapi kedatangan Ultra ke bumi juga semakin meyakinkan Shin bahwa Ultra yakin manusia sebenarnya bisa berkembang. Dia mengatakan beberapa puluh tahun yang lalu saudaranya datang untuk membantu dan mereka malah membunuhnya. Di tempat lain, Kiki dan Kapten Muramatsu akhirnya menemukan lokasi Project Starlight, sebuah meriam raksasa yang menembak jatuh pesawat Ultra tersebut. Namun karena perbedaan teknologi, Kiki jadi tidak bisa menggunakan komputer untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Shin. Kiki lalu menggunakan laptopnya dan tahu bahwa jika dia menggunakan peta energi yang dia buat bersama Shin dengan beberapa filter,
maka dia dapat melacak titik panas dari energi yang sama yang dikeluarkan oleh meriam tersebut. Dia lalu berhasil menemukan lokasi itu dan berada di luar kota, di sebuah rumah terpencil yang dia yakini mempunyai hubungan dengan senjata itu. Dan orang yang berada di lokasi tersebut pasti tahu sesuatu. Saat mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut, sebuah pesawat USP datang mengejar mereka dan menembaki mobil mereka. Kiki sempat berpikir bahwa mereka tidak akan sampai ke lokasi yang ingin mereka tuju. Kiki lalu memperlambat mobilnya agar Muramatsu bisa keluar dan menghalau kapal tersebut. Shin masih berbicara dengan Ultra dan mengatakan bahwa manusia tidak menyerang saudaranya, melainkan sebaliknya. Saudaranya lah yang menyerang manusia. Tentu saja Ultra tidak akan percaya saudaranya akan melakukan hal seperti itu. Tapi Shin tahu bahwa Ultra juga telah salah sebelumnya. Karena dunia mereka sebenarnya tidak berada di ambang krisis kaiju, karena USP yang mengendalikan serangan kaiju. Shin meminta Ultra untuk masuk ke dalam pikirannya dan memahami efektivitas USP. Dan Ultra menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu mereka rekonsiliasi selain yang dia bayangkan. Kiki akhirnya sampai di rumah seorang pria yang bernama Dr. Yamamoto. Dr. Yamamoto lalu meminta untuk segera pergi karena dia tidak mengenali Kiki. Tapi Kiki langsung bertanya tentang senjata yang telah dibuat, yaitu Project Starlight. Setelah panjang lebar, Dr. Yamamoto lalu menjelaskan kepada Kiki tentang kondisi Shin dan bagaimana hal itu bisa saling terkait dengan pesawat lain yang ditembak jatuh sebelumnya. Dr. Yamamoto lalu meminta Kiki untuk masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, akhirnya Shin tahu bahwa Ultra benar-benar ingin membantu umat manusia. Karena takut semuanya sia-sia jika Shin bergabung dengan Ultra, Shin ingin dia yang mengendalikannya sambil dibimbing oleh Ultra. Ultra tahu bahwa Shin tidak tahu apa yang perlu dia lakukan untuk bisa berkembang. Dan tentu saja ada banyak hal lain juga yang harus Shin pelajari. Namun Shin bersikeras bahwa dia bisa belajar dan berkembang. Dan dia tidak akan membuat ketakutannya menghancurkan kebahagiaannya atau mencemari cintanya kepada teman-temannya. Shin tahu bahwa dia jauh dari sempurna, tetapi dia yakin bisa menghadapi semua tantangan yang akan datang nanti. Mendengar perkataan Shin tadi, Ultra yakin bahwa Shin sudah siap. Karena nasib semua orang, termasuk dirinya sendiri, sekarang ada di tangan Shin. Ultra lalu memberikan kendali penuh atas dirinya kepada Shin. Dan Shin Hayata akhirnya berubah menjadi Ultraman. Itulah video pembahasan pertama komik The Rise of Ultraman. Jika kalian suka dengan konten baru ini, mungkin kedepannya kita juga tidak akan hanya membahas para superhero Marvel. Bisa saja dari DC Comics, Image Comics, Dark Horse, dan lainnya. Itu saja dalam video bagian pertama ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.